Apakah kamu punya laki-laki lain? Karena itu kamu memutuskan untuk meninggalkanku di puncak kesuksesanku? Bukan, orang ketiga dalam hubungan kita bukanlah laki-laki lain, melainkan ambisi butamu dan sikap acuh tak acuhmu yang kejam. Halo, ini adalah suara hati. Hari ini, saya akan menceritakan kisah seorang pria yang tak kuasa menahan tangis dan jatuh tersungkur hanya karena satu kata yang diucapkan oleh mantan istrinya. Ini terjadi pada hari ketujuh setelah mereka resmi bercerai, ketika sang mantan istri membuka pintu kamarnya. Udara malam Jakarta, yang baru saja diguyur hujan lebat, terasa sejuk dan menyusup melalui celah-celah jendela. Ini bukanlah dinginnya puncak musim hujan yang menusuk tulang, tetapi cuaca seperti ini sudah cukup untuk membuat hati seseorang terasa hampa tak bertepi. Malam ini, keheningan yang menyelimuti kompleks apartemen mewah di kawasan Kebayoran Baru terasa seperti kabut tebal yang menyesakkan, menelan bahkan suara samar-samar kendaraan yang terdengar dari Jalan Sudirman. Aku berbaring di sofa bed di sebuah ruangan kecil yang berfungsi ganda sebagai ruang kerja dan kamar tamu. Ini adalah malam ketujuh sejak kami menerima akta cerai dari pengadilan agama. 10 tahun kehidupan pernikahan kami resmi berakhir, berubah menjadi selembar kertas dingin. Proses persidangan yang melelahkan selama beberapa bulan juga telah usai. Selama 7 hari terakhir, apartemen ini terasa seperti ruang asing. Dua orang yang pernah menjadi yang terdekat di dunia kini saling menghindar seperti hantu yang tak sengaja bertemu di siang hari, bahkan tanpa saling menyapa, apalagi bertukar pandang. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Dalam keheningan yang memekakkan, detak jarum detik terdengar begitu jelas. Setiap detiknya, bagaikan sabetan pisau, mengiris hatiku, menenggelamkanku dalam perenungan tak berujung tentang kesalahan dan kegagalanku. Kukira setelah bercerai aku akan merasakan kebebasan dan kelegaan, tetapi pada kenyataannya, yang menantiku hanyalah kesepian yang menyiksa. Dan saat itulah terjadi. Aku mendengar suara pelan gagang pintu diputar, tetapi itu sudah cukup untuk membuatku tersadar seketika. Dalam cahaya temaram lampu tidur dari koridor, aku melihat siluet Maya. Ia mengenakan piyama sutra berwarna hijau tua. Rambutnya yang dulu panjang berkilau kini telah dipotong sebahu dan tampak kusam. Di bawah cahaya remang, wajah Maya tampak pucat, dan lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan bahwa ia juga melewati beberapa malam terakhir tanpa tidur. Aku terlonjak duduk, menyandarkan punggungku di kepala sofa, bersamaan dengan rasa terkejut, kegelisahan yang tak dapat dijelaskan melandaku. Maya, panggilku hati-hati. Ada apa? Kenapa kamu belum tidur jam segini? Maya tidak langsung menjawab. Ia berdiri lama di ambang pintu, meremas jari jemarinya yang kurus, seolah berusaha menahan sisa-sisa ketenangannya. Sesaat kemudian, ia perlahan masuk ke dalam ruangan. Langkahnya di lantai parket terasa ringan, tetapi di hatiku terasa seberat timah. Ia duduk di tepi sofaku. Jarak di antara kami kurang dari 1 meter, tetapi aku merasa seolah-olah kami dipisahkan oleh samudra luas, jurang yang tak dapat diatasi seumur hidup. Maya menatapku. Di matanya, tercampur kesedihan mendalam dan kelelahan. Inilah yang selama ini ku coba hindari, bersembunyi di balik rencana bisnis yang tak terhitung jumlahnya dan baris-baris kode yang kering. Rara dari tadi sore menanyakan ayahnya, katanya, kenapa ayah tidak tidur dengan ibu lagi, dan selalu di kamar itu? Seketika itu juga, hatiku mencelos. Rasa bersalah membanjiriku, dan aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku sudah bilang pada Rara, jawabku pada Maya. Aku bilang ayah sedang ada proyek besar akhir tahun, dan butuh tempat untuk fokus. Tapi kami berdua tahu betul bahwa itu hanyalah kebohongan yang kikuk. Sebuah tabir tipis yang dirancang untuk menyembunyikan kenyataan pahit. Kami bukan lagi suami istri. Selama seminggu terakhir, kami tinggal di bawah satu atap apartemen mewah ini, tetapi kami lebih asing dari orang lain. Aku sengaja berangkat kerja sebelum fajar dan pulang saat lampu jalanan sudah padam. Aku melakukannya agar tidak berpapasan dengan Maya, agar tidak melihat mata penuh luka dari wanita yang pernah kujanjikan seluruh dunia. Aku percaya bahwa perceraian akan menjadi pembebasan. Aku pikir ini adalah solusi terbaik ketika api cinta telah menjadi abu. Tapi sekarang, duduk berhadapan dengan Maya di ruangan gelap ini, aku dengan pahit menyadari bahwa aku tidak pernah siap secara mental untuk kesepian yang begitu menyiksa. Maya menghela napas pelan. Dalam napasnya, aku mencium aroma minyak lavender yang familiar. Aroma yang sama yang dulu menenangkan sakit kepalaku setelah lembur tanpa akhir. Hidup seperti ini canggung sekali. Rasanya tak tertahankan, katanya. Kita sudah mengorbankan begitu banyak untuk mendapatkan apartemen ini, tapi pada akhirnya kita kehilangan yang terpenting, kehangatan keluarga. Dalam cahaya remang, aku bisa melihat bahunya yang kurus bergetar.
Aku tahu ia sedang berusaha keras menahan isak tangis yang menyesak di tenggorokannya. Aku ingin mengulurkan tangan dan menenangkannya, memeluk bahunya seperti 10 tahun yang lalu, tetapi tanganku membeku di udara dan terasa dingin. Apa hakku untuk menghiburnya? Sebagai mantan suami yang baru saja menandatangani surat cerai, atau sebagai penyebab yang dengan ketidakpeduliannya telah menghancurkan keluarga ini? Maya berdiri. Sebelum pergi, ia melemparkan pandangan terakhir yang penuh iba padaku. Ia berkata bahwa besok ia akan melihat beberapa apartemen di daerah Bintaro. Katanya, lebih baik pindah lebih awal dari yang direncanakan, agar kami tidak saling menyiksa lagi. Pintu tertutup pelan. Aku ambruk ke bantal. Kehangatannya masih tertinggal di udara, tetapi hatiku telah membeku seperti es di musim dingin. Dalam kegelapan pekat, kenangan tentang hari pertama kami bertemu 12 tahun yang lalu di sebuah acara bakti sosial kampus membanjiriku. Saat itu, aku dan Maya adalah mahasiswa rantau yang miskin, datang dari daerah ke Jakarta yang gemerlap untuk belajar dan memimpikan masa depan yang cerah. Aku adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, dan Maya dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Meskipun kami satu alma mater, kami baru berkenalan di sebuah acara sukarela di panti asuhan. Maya, saat itu mahasiswi semester 4, adalah seorang gadis dengan senyum secerah matahari. Lesung pipitnya yang menawan dan matanya yang jernih seperti danau, yang pertama kali kulihat di sebuah kafe di daerah Menteng, menaklukkanku pada pandangan pertama. Hubungan kami sangat sederhana dan murni. Tidak ada hadiah mahal, tidak ada pesta mewah. Jakarta dalam kenanganku saat itu bukanlah gedung-gedung pencakar langit dan mobil-mobil impor yang berkilauan. Satu-satunya hartaku adalah sebuah mobil kijang kotak tua peninggalan ayah. Aku masih ingat dengan jelas sore-sore senja saat aku menjemput Maya dengan mobil itu setelah kuliah. Kami akan berkeliling di sepanjang Jalan Sudirman atau menyusuri jalanan yang dipenuhi dedaunan gugur, tertawa dan mengobrol tanpa henti. Saat itu, kekayaan utama kami adalah cinta yang tulus satu sama lain dan keinginan membara untuk membangun akar bersama di tanah Jakarta yang keras ini dan menciptakan sebuah keluarga kecil. Ada hari-hari ketika di akhir bulan uang kami habis dan di saku hanya tersisa beberapa keping koin. Saat itu, aku dan Maya akan berbagi sebungkus Indomie di kamar kosnya yang sempit, luasnya kurang dari 10 meter persegi, di suatu tempat di Depok. Keadaannya miskin, musim kemarau terasa sangat panas, dan musim hujan terasa dingin menusuk tulang, tetapi berkat perhatian dan kepedulian bersama, hati kami selalu terasa hangat. Maya, sambil menyandarkan kepalanya di bahuku, sering berkata, nanti kalau kita sudah punya pekerjaan tetap, punya rumah kecil saja sudah cukup, tidak peduli di mana, yang penting bersamamu. Bersamamu, kesulitan apapun akan menjadi kenangan indah. Aku akan menggenggam erat tangannya yang mungil dan bersumpah dalam hati bahwa suatu hari nanti aku pasti akan memberinya kehidupan yang mapan, bahwa aku tidak akan membiarkannya kekurangan satu hari pun. Pada hari pernikahan kami mengadakan perayaan sederhana di kampung halaman, di tengah keluarga dan kerabat dekat. Ibuku, sambil memegang tangan Maya, berpesan bahwa di Jakarta mereka harus saling mengandalkan. Piring di rak saja kadang bisa pecah, apalagi suami istri, katanya, saling mengalah dan saling mengerti. Di hadapan semua kerabat, aku dengan lantang menyatakan bahwa aku akan menjadi sandaran yang kokoh bagi Maya seumur hidup dan tidak akan pernah membuatnya menangis. Di awal pernikahan, kami tinggal di sebuah kontrakan petak di bangunan lama. Dindingnya berjamur, dan saat hujan deras balkonnya bocor. Tapi rumah itu selalu penuh tawa dan aroma masakan yang lezat. Maya adalah istri yang luar biasa dan hemat. Dari gajiku yang pas-pasan sebagai developer dan gajinya sebagai guru SD, ia berhasil memasak makan malam yang lezat dan penuh perhatian sayur lodeh, rendang, dan hidangan rumahan lainnya. Lalu lahirlah putri kami, Rara. Kebahagiaan kami berlipat ganda. Aku ingat dengan jelas malam saat Maya mulai merasakan kontraksi. Hujan turun sangat deras. Aku, yang panik, menggendongnya dan berlari menuruni tangga curam kontrakan kami, sambil terus-menerus menenangkannya. Semua akan baik-baik saja. Ayah akan selalu ada di samping ibu. Melihat putri kecil kami yang berharga di pelukan istriku, aku berjanji pada diri sendiri akan bekerja 5-10 kali lebih keras untuk memberinya masa depan yang cemerlang. Aku menganggap itu satu-satunya cara untuk mengungkapkan cintaku pada keluarga, dan aku menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Aku ingin putriku sekolah di sekolah swasta terbaik, aku ingin istriku mengenakan pakaian bermerek. Aku ingin mereka tinggal di apartemen mewah, tanpa perlu khawatir tentang atap yang bocor. Keinginan untuk memiliki apartemen sendiri di Jakarta perlahan berubah menjadi obsesi, menjadi tujuan utama yang menguasai seluruh pikiranku.
Aku mulai mengambil proyek tambahan, dan malam-malam yang kuhabiskan di kantor menjadi lebih sering daripada makan malam di rumah. Sementara aku sibuk menciptakan cangkang luar yang gemerlap untuk keluargaku, aku tidak menyadari bagaimana benang tak kasat mata yang menghubungkanku dengan Maya perlahan menipis di bawah tekanan waktu dan ketidakpedulian. Makan malam tanpa suami menjadi hal biasa. Kata-kata manis dan tanda perhatian menjadi semakin langka. Posisinya digantikan oleh angka-angka, laporan keuangan, dan harapan yang tidak realistis. Aku lupa pada janjiku yang dulu, lupa bahwa yang paling dibutuhkan Maya bukanlah dinding beton yang dingin, melainkan kehadiran seorang suami dan ayah, kehangatan sebuah keluarga. Waktu berlalu dengan cepat dalam pusaran pekerjaan dan ambisi yang sia-sia. Usahaku akhirnya mulai membuahkan hasil dalam bentuk uang dan pengakuan. Aku dengan cepat menaiki tangga karier di perusahaan. Dari seorang developer biasa, aku menjadi manajer proyek, dan kemudian menjadi lead engineer di salah satu perusahaan IT terbaik di SCBD. Pendapatan bulananku tumbuh secara eksponensial. Terkadang, dengan gaji dan bonus proyek, aku bisa menghasilkan hampir 200 juta rupiah sebulan. 10 tahun yang lalu, aku bahkan tidak bisa memimpikan jumlah sebesar itu. Dengan bangga aku memberikan Maya kartu kredit platinum, kunci mobil sedan kelas bisnis baru, dan akhirnya, surat perjanjian pembelian apartemen 3 kamar, yang sekarang kami tinggali, setelah menginvestasikan semua tabungan kami. Aku sangat yakin bahwa Maya akan sangat bahagia, bangga dengan suaminya yang sukses, dan akan memelukku erat. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia menerima semua pencapaianku dengan ketenangan yang mengejutkan, yang berbatasan dengan dingin. Ia hanya menatapku dan berkata, "Uang memang penting, tapi pernahkah kamu berhenti sejenak untuk melihat bagaimana anak kita tumbuh hari demi hari tanpamu?" Aku langsung mengabaikan kata-katanya. Aku menganggap Maya terlalu sensitif dan tidak tahu berterima kasih. Sebagai pembenaran, aku menggunakan logika kepala keluarga. Bukankah demi rumah ini aku bekerja begitu keras? Menahan omelan atasan dan klien. Jika aku hidup santai seperti yang lain, apakah kita bisa hidup semapan ini? Aku meyakinkan diriku bahwa dengan memenuhi tanggung jawab finansialku, aku berhak untuk bersikap acuh tak acuh, berhak menempatkan pekerjaan di urutan pertama. Sikap acuh tak acuhku semakin menjadi-jadi dari hari ke hari. Itu termanifestasi dalam hal-hal kecil yang kuanggap sepele, tetapi melukai istriku secara mendalam. Suatu malam, Maya menelepon dan bertanya apakah aku akan pulang untuk makan malam. Ia telah memasak sesuatu yang istimewa untuk merayakan ulang tahun pernikahan kami, atau mungkin sekadar membuat sop buntut kesukaanku. "Aku ada rapat proyek mendadak," bentakku di telepon dan, tanpa sepatah kata maaf, langsung menutupnya. Makan malam hangat yang disiapkan Maya dengan penuh cinta menjadi dingin di bawah tudung saji. Sama seperti cintanya padaku yang mendingin. Rara selalu menunggu ayahnya pulang lebih awal. Ia ingin memamerkan nilai ulangan yang bagus atau bertanya pada ayahnya bagaimana cara menyelesaikan soal matematika yang sulit. Tetapi ketika aku melangkahkan kaki ke dalam rumah, lampu di kamarnya sudah lama padam. Aku tidak ingat Rara kelas berapa, siapa nama gurunya, atau apa mainan favoritnya saat ini. Puncak dari ketidakbertanggungjawaban dan ketidakpedulianku adalah saat aku melewatkan pertemuan orang tua murid pertama Rara di sekolah dasar. Meskipun aku telah berjanji dengan sungguh-sungguh akan datang, bahkan mengikat janji dengan jari kelingking. Pagi itu, terjadi masalah serius di server perusahaan, dan aku, alih-alih menepati janji pada putri kecilku yang begitu menantikanku, memilih untuk tetap di kantor dan menyelesaikan masalah itu secara pribadi. Ketika aku pulang lewat tengah malam, Maya tidak berteriak atau membuat keributan seperti istri-istri lain. Ia hanya duduk di meja makan dan menatapku dengan mata yang kosong menakutkan, seperti seseorang yang telah menyerah pada segalanya. "Kamu tahu," kata Maya, "Rara hari ini menggambar keluarga kita sedang piknik, dan ia ingin memamerkan gambarnya di depan orang tua lain, tapi akhirnya aku duduk di sana sendirian." Anak itu merasa ditinggalkan oleh ayahnya dan menangis sampai matanya bengkak. Aku dengan keras kepala terus bersikeras bahwa pekerjaan adalah yang utama, bahwa tanpaku sistem akan runtuh dan perusahaan akan menderita kerugian miliaran. "Lalu siapa yang akan menafkahi keluarga ini?" teriakku. Maya hanya tersenyum pahit. Dalam senyum itu ada kelelahan dan keputusasaan yang mendalam. Perlahan, hubungan kami menjadi dingin dan kering seperti tanah yang retak karena kekeringan. Kami tinggal di bawah satu atap, tetapi di dunia yang sama sekali berbeda. Aku tenggelam dalam kode-kode rumit dan acara minum-minum dengan mitra bisnis untuk memperluas jaringan. Maya mengunci diri di cangkangnya sendiri, mendedikasikan dirinya hanya untuk mengajar dan merawat Rara. Saat makan malam, yang dulunya merupakan ritual sakral yang menyatukan keluarga,
kini hanya diisi oleh denting peralatan makan dan keheningan yang menyesakkan. Di rumahku sendiri, tanpa kusadari aku telah berubah menjadi bayangan, menjadi orang asing dengan nama suami. Seorang pengembara yang jiwanya melayang entah di mana di luar jendela. Ketidakpedulian ini tidak hanya melukai Maya, tetapi juga menciptakan kekosongan yang tak tersembuhkan di hati Rara. Saat ayahnya muncul, anak itu menjadi lebih pendiam dan tidak lagi berlari menyambutku, mendengar suara mobil mendekat, untuk bergelayut di leherku. Retakan yang tidak kusadari ini semakin dalam, berubah menjadi luka yang menembus hingga ke tulang. Dan aku masih hidup dalam ilusi bodoh. Aku pikir jika aku menghasilkan banyak uang, jika aku menyediakan kemakmuran materi, semua kesalahan dan kekuranganku akan dimaafkan. Aku sama sekali tidak tahu bahwa kesabaran seorang wanita ada batasnya, bahwa ketika batas kesabaran itu terlampaui, wanita akan pergi dengan tegas dan tenang, tanpa memerlukan kompensasi materi atau janji apapun. Hari itu, panas terik musim kemarau Jakarta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gejolak yang membara di dadaku. Perusahaan berhasil menyelesaikan proyek perangkat lunak besar dengan mitra asing, dan aku, sebagai lead engineer, dijanjikan promosi menjadi CTO pada kuartal berikutnya dan bonus rekor sebesar 500 juta rupiah. Sambil memegang amplop tebal berisi uang tunai, aku merasakan kebanggaan meluap. Aku menganggap ini sebagai bukti paling meyakinkan bahwa pilihanku untuk menempatkan pekerjaan di urutan pertama adalah benar. Aku memutuskan untuk memberi kejutan besar bagi Maya dan Rara. Kami akan merayakannya di sebuah restoran mewah dengan pemandangan kota Jakarta, yang sebelumnya hanya bisa kami impikan. Dengan suara bersemangat, aku menelepon Maya dan menyuruhnya mengenakan gaun terindahnya dan berdandan, bahwa aku akan menjemput mereka. Maya menjawab dengan suara tenang. Ia hanya bertanya apa alasan perayaan besar ini. Ini rahasia besar, aku tertawa keras. Kamu akan tahu nanti malam. Aku pulang kerja lebih awal dari biasanya, memilih sendiri setelan terbaikku, dan di depan cermin, aku mematut diri agar terlihat seperti orang sukses. Ketika Maya keluar dari kamar tidur, ia mengenakan gaun hitam yang sederhana namun entah kenapa terlihat sedih. Untuk sesaat, hatiku terasa sesak, tetapi kegembiraan kemenangan segera menghapus perasaan itu. Kami pergi ke restoran dengan taksi. Rara duduk di antara kami. Aku mencoba memulai percakapan tentang hidangan lezat yang akan kami coba, tetapi putriku hanya menatap keluar jendela dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Restoran itu terletak di lantai atas salah satu gedung pencakar langit. Dari sini, terbentang pemandangan malam Jakarta yang berkilauan dan menakjubkan. Musik yang menyenangkan mengalun di ruangan itu, dan lilin yang berkelip-kelip terpantul indah di gelas-gelas kristal. Dengan percaya diri, aku memesan hidangan termahal dari menu, dari steak wagyu hingga hidangan laut impor. Saat makan malam, dengan gaya penting aku mengeluarkan amplop berisi bonus, meletakkannya di atas meja, dan mengumumkan berita tentang promosiku yang akan segera tiba. Sekarang keluarga kita tidak perlu khawatir tentang uang lagi, kataku dengan lantang. Tahun depan kita ganti mobil dengan yang lebih mewah, agar nyaman bepergian bahkan saat hujan. Aku mengharapkan seruan gembira dari istriku dan pelukan bahagia, tetapi itu tidak terjadi. Maya melirik sekilas amplop berisi uang itu, lalu dengan pelan meletakkan pisau dan garpunya di atas piring. Dalam keheningan restoran, suara itu terdengar kering dan tajam. Maya menatapku. Di bawah cahaya lilin, matanya tidak bersinar karena gembira, melainkan diselimuti kekecewaan. Kamu masih tidak mengerti apa-apa, katanya. Kamu pikir uang bisa membeli segalanya? Malam-malam saat aku sendirian merawat putri kita yang demam tinggi, perjalanan dinasmu yang tak berkesudahan yang membuatmu tidak ada di hari raya maupun hari jadi kita, apakah itu bisa ditebus dengan uang? Aku terperangah. Senyum membeku di wajahku. Jadi, semua usahaku tidak berarti apa-apa bagimu? Aku meninggikan suara. Maya tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Ia membuka tas tangannya, perlahan mengeluarkan amplop putih yang rapi, dan tanpa suara meletakkannya di samping amplop bonusku. Aku sudah lama menyiapkannya, katanya dengan ketenangan yang mengejutkan. Lihatlah. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat gugatan cerai, yang sudah ditandatangani oleh Maya sebagai penggugat. Setiap huruf yang tercetak rapi terasa seperti palu yang menghantam kepalaku. Maya berkata ia tidak ingin membesarkan putrinya di rumah yang dari luar tampak mewah tetapi di dalamnya dingin dan kosong seperti gua. Ia tidak ingin Rara belajar ketidakpedulian dari ayahnya, dan ia sendiri tidak lagi ingin memainkan peran sebagai istri bahagia dalam sandiwara yang sepi ini. Apakah kamu punya laki-laki lain? Teriakku marah, memukul meja. Karena itu kamu memutuskan untuk meninggalkanku di puncak kesuksesanku? Maya tidak marah atas tuduhanku yang tidak berdasar.
Ia hanya menatapku dengan iba dan berkata, orang ketiga dalam hubungan kita bukanlah laki-laki lain, melainkan ambisi butamu dan sikap acuh tak acuhmu yang kejam. Makan malam perayaan itu berubah menjadi tragedi paling pahit dalam hidupku. Rara mulai terisak ketika aku dan ibunya meninggikan suara. Ia memegang erat tangan ibunya, takut melepaskannya. Maya berdiri, menggandeng tangan putrinya, dan keluar dari restoran, tanpa melirik hidangan mahal yang baru setengah dimakan di atas meja. Aku ditinggal sendirian di ruangan mewah dan megah ini. Di sekelilingku, pasangan-pasangan yang sedang jatuh cinta tertawa dan mengobrol, sementara aku merasa seperti pecundang paling menyedihkan di dunia. Amplop bonus tergeletak di atas meja, dingin dan acuh tak acuh. Itu tidak bisa mengembalikan senyum istriku, tidak bisa merekatkan kembali retakan dalam hubungan kami yang sudah hancur berkeping-keping. Malam itu, hujan deras tiba-tiba mengguyur Jakarta. Aku berjalan tanpa tujuan di bawah hujan. Rumah yang begitu kubanggakan bukan lagi milikku, dan aku tidak tahu kemana harus pergi, di mana tempatku berada. Setelah malam yang menentukan itu, hidup kami memasuki fase baru yang menyiksa dan canggung. Proses perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan berjalan cepat. Di suatu hari yang mendung, sengketa harta gono gini hampir tidak ada, karena aku dengan sukarela memberikan sebagian besar aset berharga kepada Maya dan putriku. Apartemen ini, yang dibeli dengan tabungan kami selama bertahun-tahun dengan bantuan besar dari orang tua, memang atas namaku. Tetapi karena perasaan masa lalu dan yang terpenting, untuk meminimalkan guncangan bagi Rara menjelang ujian, aku dan Maya mencapai kesepakatan yang sulit. Ia dan putri kami akan tetap tinggal di apartemen sampai ia menemukan tempat tinggal baru yang cocok, yang nyaman untuk pekerjaannya sebagai guru. Aku memindahkan semua barang pribadiku dari kamar tidur kami, tempat 10 tahun suka dan duka telah berlalu, dan pindah ke sofa bed di ruang kerja yang sempit di sudut apartemen. Maka dimulailah kehidupan yang menyiksa sebagai orang asing di bawah satu atap. Pagi hari, aku bangun sangat awal agar bisa menggunakan kamar mandi sebelum Maya dan Rara bangun. Aku tidak ingin kehadiranku merusak suasana pagi mereka. Aku harus melakukan sendiri hal-hal yang dulu kuanggap sebagai tugas Maya yang sudah semestinya, mencuci dan menyetrika kemeja, sarapan di suatu tempat di luar. Melihat tumpukan pakaian kotor di keranjang, aku dengan bingung berpikir, bagaimana cara menyalakan mesin cuci canggih ini? Dengan penyesalan yang terlambat, aku menyadari betapa malas dan bergantungnya aku pada istriku. Malam hari menjadi ujian bagi kesabaran dan kekuatan mentalku. Maya masih memasak makan malam untuk dirinya dan putrinya, tetapi tidak lagi memanggilku ke meja makan. Ia hanya diam-diam meninggalkan porsiku di bawah tudung saji biru di meja dapur. Bersama dengan catatan singkat, makanannya di sini, panaskan sendiri. Duduk sendirian di ruang kerja, aku mendengar tawa dan celoteh Rara dengan ibunya dari ruang keluarga. Aku merasa seperti orang buangan dari kerajaan yang kubangun sendiri. Terkadang aku ingin keluar, duduk bersama mereka di meja makan, mendengarkan cerita Maya tentang sekolah. Tetapi harga diri dan rasa bersalah sebagai suami yang gagal menahanku terkunci di balik pintu yang tertutup rapat. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah kuperhatikan, bahwa Maya lebih suka sayuran yang direbus sebentar daripada ditumis dengan bawang putih, bahwa Rara punya kebiasaan menggambar sambil makan. Tanpa tangan hangat istriku, rumah yang luas ini terasa kosong dan sangat dingin. Semua peralatan rumah tangga modern yang dulu dengan bangga ku beli kini seolah mengejekku. Aku punya uang, punya rumah bagus, tetapi aku telah kehilangan jiwa dari rumah ini. Malam hari, keheningan yang menyesakkan menyelimutiku. Berbaring di sofa bed yang sempit, aku mendengarkan napas teratur Maya dan putriku dari kamar sebelah dan berpikir, betapa aku ingin kembali ke masa-masa ketika kami tinggal di kamar kos sempit seluas 10 meter itu. Hidup bersama setelah bercerai seperti permainan petak umpet yang menyiksa. Kami berusaha untuk tidak berpapasan di koridor, tidak menggunakan dapur pada saat yang bersamaan. Jika kami tidak sengaja bertemu di koridor, Maya biasanya akan cepat menepi, memberikan jalan tanpa menyapa, bahkan tanpa menatapku. Aku mengerti betapa jilisnya seorang wanita ketika ia sudah tidak lagi mencintai. Itu lebih dingin dan lebih kejam dari hukuman apapun. Untuk melupakan rasa sakit, aku semakin menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Tetapi sekarang, baris-baris kode di layar komputer hanyalah simbol-simbol tak berjiwa dan tidak lagi membangkitkan antusiasme yang sama. Aku menyadari kebenaran yang pahit, uang hanyalah angka-angka tak berarti jika tidak ada orang yang dicintai di sisimu untuk berbagi dan menikmati hidup bersama. Suatu minggu pagi yang cerah, ketika sinar hangat matahari menembus jendela apartemen, aku sedang duduk di ruang keluarga, menyeruput kopi hitam pekat dan menatap kosong ke depan. Rara keluar dari kamarnya sambil memegang boneka beruang tua yang kuberikan 2 tahun lalu.
Ia naik ke sofa dan duduk di sampingku. Dengan matanya yang bulat dan polos, ia menatap lurus ke arahku, seolah mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menumpuk di hatinya. "Ayah," tanya Rara dengan suara pelan namun penuh rasa ingin tahu, "kenapa belakangan ini ayah tidak tidur dengan ibu dan aku? Apakah ayah sudah tidak sayang kami lagi?" Pertanyaan anak itu bagaikan anak panah yang menembus jantungku. Rasanya begitu sakit hingga aku nyaris tidak bisa bernapas. Aku buru-buru mengelus kepalanya dan, agar tidak membuat anak malang itu semakin cemas, memaksakan diri untuk tersenyum wajar. "Bagaimana mungkin ayah tidak sayang ibu dan Rara?" kataku. "Ayah paling sayang kalian di dunia. Lalu kenapa ayah tidur sendirian di kamar kecil itu?" Rara kembali mendesak. "Di sana dingin, dan tidak ada TV seperti di kamar ibu." Aku melirik sekilas ke pintu kamar tidur yang tertutup rapat. Aku merasa mungkin Maya, dengan berat hati, sedang mendengarkan percakapan ini. Untuk melindungi kepolosan anak itu, aku terpaksa menggunakan kebohongan yang telah kusiapkan selama beberapa hari. "Belakangan ini ayah sangat stres karena pekerjaan dan susah tidur," kataku pada Rara. "Dan ayah ngoroknya keras sekali. Kata dokter, untuk sementara ayah lebih baik tidur sendiri, agar ibu dan Rara bisa tidur nyenyak." Baru setelah kata-kata itu, ekspresi wajah Rara menjadi sedikit lebih tenang. Ia memiringkan kepalanya, berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, aku akan minta ibu untuk membelikan obat untuk ayah. Kata Bu Guru, kalau sakit harus minum obat, nanti pasti sembuh." Aku hanya mengangguk untuk segera mengakhiri percakapan ini. Dalam hati, aku berterima kasih pada putriku atas kemurniannya, tetapi pada saat yang sama merasa seperti pengecut terhina karena harus berbohong untuk menyembunyikan hubungan kami yang hancur. Pada hari-hari berikutnya, Rara, setiap kali melihatku, selalu mengingatkanku untuk menjaga tenggorokan tetap hangat dan tidak minum air es. Katanya, dengan begitu aku akan lebih cepat sembuh dan bisa tidur lagi bersama ibu. Perhatian tulus anak itu bagaikan cambuk tajam bagiku, mengingatkanku bahwa aku telah gagal menjaga api di tungku keluarga. Maya sepertinya juga ikut bermain dalam kebohonganku, agar tidak perlu menjelaskan kenyataan pahit perceraian kepada putrinya terlalu dini. Suatu hari, ketika Rara bertanya pada ibunya tentang penyakitku, aku tidak sengaja mendengar jawaban Maya. "Iya, benar. Ayah sedang berobat, jadi kita harus memberinya ketenangan agar bisa beristirahat dengan baik." Dalam suara Maya tidak ada sedikit pun sarkasme, hanya nada yang tenang dan sedih yang menyakitkan. Aku sadar bahwa meskipun secara hukum kami bukan lagi suami istri, Maya masih berusaha bersamaku untuk melindungi hati putrinya yang rapuh dari badai kehidupan. Fakta ini membuatku semakin menghargainya dan pada saat yang sama semakin membenci diriku sendiri karena telah kehilangan wanita yang begitu pengertian dan murah hati. Jam sibuk di Jakarta. Langit berubah menjadi kuning karena cahaya lampu jalan. Orang-orang bergegas di jalanan yang padat. Aku keluar dari kantor dengan bahu yang lelah, setelah seharian menatap kode-kode yang rumit. Dulu, penantian akan makan malam hangat, keinginan untuk mendengar tawa istri dan anak, adalah kekuatan pendorong yang membuatku bergegas pulang. Tapi sekarang, langkahku menuju parkir bawah tanah terasa berat, seolah ada batu yang diikatkan di kakiku. Aku tahu bahwa di balik pintu apartemen mewah itu, yang menantiku bukanlah kehangatan keluarga, melainkan ruang terpisah yang dipenuhi kecanggungan. Tiba di rumah pukul 7 malam, aku mendapati apartemen dalam keheningan yang menakutkan. Dari kamar tidur terdengar suara televisi, dari balik pintu kamar anak yang tertutup terdengar suara samar Rara membaca buku. Aku mengintip ke dapur, tempat Maya baru saja selesai membersihkan. Di atas meja, masih di bawah tudung saji biru, ada makan malamku. Aku perlahan mengangkatnya. Sup yang sudah dingin, beberapa potong ikan goreng, dan beberapa perkedel tergeletak sepi di piring. Makanannya tampak rapi seperti biasa, tetapi kehangatan perhatian sepertinya telah menguap bersama uapnya. Aku duduk di meja makan. Kesepian yang menyiksa dengan kejam mencengkeram hatiku. Teringat masa-masa ketika kami tinggal di kamar kos sempit itu. Di atas meja hanya ada tumis kangkung dan telur dadar, tetapi tawa tidak pernah berhenti. Dulu, aku selalu berebut potongan terenak dengan Maya, dan ia akan tertawa dan memanggilku anak kecil. Sekarang, di hadapanku ada makanan lezat yang disiapkan dengan cinta, tetapi nafsu makan sama sekali tidak ada. Aku mengangkat garpu dan menurunkannya lagi. Melihat lemak beku di sup, aku merasakan kepahitan. Maya masih menjalankan kewajibannya memasak untukku, tetapi itu bukan lagi wujud cinta seorang istri kepada suami, melainkan hanya tugas terakhir dari seorang wanita yang baik. Aku bertanya pada diri sendiri, sudah berapa lama aku tidak benar-benar makan malam bersama istri dan putriku? Mungkin sejak proyek besarku yang pertama dimulai 2 tahun lalu.
Makan malam representatif dengan hidangan lezat dan anggur mahal membuatku lupa rasa sop buntut sederhana buatan Maya. Aku pikir aku berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga, tetapi sebenarnya aku telah merenggut hal paling berharga dari meja makan keluarga, kehadiranku. Di dapur yang sunyi, suara peralatan makan terasa sangat mengganggu. Setiap suap terasa tercekat di tenggorokan. Setelah makan, aku diam-diam mencuci piring. Dulu aku tidak pernah melakukan ini. Maya selalu menyuruhku beristirahat, bahwa ia akan melakukan semuanya sendiri. Melihat busa putih di tanganku, tiba-tiba aku menyadari betapa kerasnya tangan Maya telah bekerja agar rumah ini selalu bersih dan harum. Melalui celah pintu kamar tidur, aku melihat Maya, membungkuk, membantu Rara mengerjakan PR, cahaya kuning yang hangat jatuh di wajahnya yang halus namun tersentuh kesedihan. Aku ingin membuka pintu dan masuk, dengan tulus meminta maaf atas semua makan malam sepi yang telah kulewatkan, tetapi kakiku seolah terpaku di lantai. Aku sadar bahwa makanan yang dingin bisa dipanaskan di microwave, tetapi hati yang membeku karena ketidakpedulian tidak bisa dicairkan seketika dengan panas apapun. Sabtu pagi, Jakarta menyambut kami dengan udara yang lembut dan sejuk, dan sinar matahari kuning madu jatuh di pepohonan tua di sepanjang jalan. Rara sejak pagi sudah berdandan dengan gaun pink cantiknya, memegang boneka beruangnya, dan, seperti yang telah kami sepakati, mulai mendesakku untuk pergi ke taman. Ini adalah pertama kalinya aku mengajak putriku keluar setelah perceraian dan pertama kalinya tanpa Maya. Ia berkata ia harus menyiapkan rencana pelajaran dan akan lebih baik jika aku dan putriku menghabiskan waktu berdua. Aku tahu ini adalah caranya untuk membuatku mengingat kembali kewajiban sebagai ayah yang telah lama terlupakan. Saat kami memasuki area Monas, dari pengeras suara terdengar lagu anak-anak yang ceria. Tawa dan lari-larian anak-anak, kicauan burung di dekat air mancur menciptakan suasana yang damai. "Ayah, cepat. Aku mau naik kereta wisata," teriak Rara, berlari dengan gembira dan sesekali menoleh ke belakang. Melihat punggung kecilnya, aku merasakan kesedihan tak terbatas muncul dari lubuk hatiku. Di kantor, aku bangga menjadi seorang direktur teknis yang kompeten, memimpin puluhan developer berbakat. Tetapi pada saat ini, di hadapan putri kecilku, aku merasa begitu kecil dan tidak becus. Jika bukan karena bantuan petugas, aku bahkan tidak akan tahu di mana harus membeli tiket. Duduk di kereta wisata yang mengelilingi taman, Rara dengan antusias melambaikan tangan kepada orang-orang yang lewat. Aku duduk di belakangnya dan dengan canggung meletakkan tanganku di bahunya. Melihat sekeliling, aku melihat bahwa semua keluarga lain datang lengkap, ayah dan ibu. Mereka tertawa bersama, berbagi roti lapis dan air minum. Di bangku sebelah, sepasang suami istri muda bersama-sama menenangkan bayi mereka yang menangis. Sang suami dengan lembut menyeka keringat di dahi istrinya. Pemandangan ini adalah salinan persis dari diriku dan Maya 7 tahun yang lalu. Saat itu aku tidak punya apa-apa, tetapi aku memiliki ketenangan dan kebahagiaan penuh yang diberikan oleh keluarga sejati. Sekarang aku memiliki segalanya secara materi, tetapi aku duduk di sini bersama putriku seperti seorang wali sementara. Rara tiba-tiba berhenti di dekat sebuah kios yang menjual balon karakter hewan lucu. Ia menatap lekat-lekat sebuah keluarga yang sedang bersama-sama memilih balon untuk anak mereka. Anak kecil itu duduk di leher ayahnya, sementara ibunya di sampingnya merapikan topinya. Dalam tatapan Rara, tidak ada rasa iri terhadap mainan mahal. Di matanya yang hitam dan jernih, terbaca jelas kerinduan akan sesuatu yang tak terlihat. "Ayah," tanyanya pelan, "nanti kalau ibu tidak sibuk, kita bisa kesini lagi bertiga, kan?" Pertanyaan putriku, seperti pisau, menusuk dadaku, dan menjadi sulit untuk bernapas. "Nanti ayah tanyakan ibu, ya," janjiku dengan gugup. Belakangan ini dia sangat sibuk di tempat kerja. Kami berjalan di sekitar pelataran. Angin membawa kelembapan yang sejuk. Aku mencoba menghibur putriku dengan membelikannya gulali raksasa dan menunjukkan koleksi di museum. Tapi hatiku terasa berat. Aku sadar bahwa aku telah menukar momen-momen sakral ini dengan angka-angka di rekening bank dan pujian kosong di tempat kerja. Taman ini sama indahnya seperti dalam ingatanku, tetapi entah mengapa hari ini terasa begitu besar dan dingin. Di antara orang-orang yang bahagia, aku dan putriku tampak begitu kecil dan sendirian. Dalam perjalanan pulang, Rara memegang erat tanganku dan berkata, "Ayah, hari ini seru sekali, tapi kalau ibu ikut, gulalinya pasti lebih enak." Kata-kata anak berusia 6 tahun ini adalah vonis paling keras bagiku, yang tidak mampu menjaga kehangatan di keluargaku. Setelah kembali dari taman, suasana di apartemen menjadi semakin menyesakan karena aturan-aturan tak terucap yang ditetapkan oleh Maya.
Kami tinggal di bawah satu atap, tetapi jarak di antara kami tidak lagi diukur dalam meter, melainkan dalam penghalang psikologis yang tak terlihat namun kokoh seperti dinding benteng. Maya mulai menjaga jarak dalam semua urusan rumah tangga. Ia tidak lagi berjalan-jalan di rumah dengan piyama nyaman seperti dulu, melainkan selalu mengenakan pakaian rumah yang rapi. Ketika kami tidak sengaja berpapasan di koridor atau di pintu masuk dapur, ia selalu menepi terlebih dahulu, memberiku jalan, dan sedikit mengangguk, seolah menunjukkan kesopanan kepada tamu asing yang singgah sementara di rumahnya. Yang paling membuatku hancur adalah perubahan dalam panggilan. Panggilan mesra sayang yang telah mengikat kami selama bertahun-tahun telah sepenuhnya hilang dan digantikan oleh panggilan dingin yang membekukan jiwa. Maya mulai memanggilku Mas Arya, dan ketika perlu berbicara denganku, ia menggunakan kata ganti orang pertama saya, Mas Arya, saya mau bersih-bersih di sini. Mas Arya, tolong cek pembayaran les Rara bulan ini. Setiap kali mendengar kata-kata itu, aku merasakan hawa dingin menjalari punggungku. Mengapa kata saya, yang diucapkan oleh bibir wanita yang pernah menjadi yang paling kucintai di dunia, terdengar begitu pahit dan asing? Ini seperti garis merah yang dengan jelas menandakan bahwa kami sekarang hanyalah dua individu hukum yang bersama-sama membesarkan anak tanpa ikatan emosional apapun. Maya bahkan mengganti kunci pintu kamar tidurnya. Aku mengerti bahwa ini adalah caranya untuk mempertahankan ruang pribadinya dan melindungi diri dari kehadiranku. Malam hari, bunyi klik kunci yang kering memberitahukan bahwa satu hari lagi telah berlalu dalam keterpisahan. Aku berbaring di ruang tamu dan mendengar Maya dan putriku berbisik-bisik. Aku mendengar tawa Rara, teredam oleh pintu tebal. Aku merasa seperti tamu tak diundang di rumahku sendiri, yang terdaftar atas namaku. Dinding krem hangat yang kupilih sendiri dan lukisan-lukisan mahal seolah berpaling dariku, menciptakan gua beton yang dingin dan kosong. Aku mulai memperhatikan kebiasaan baru Maya yang sebelumnya tidak pernah ku ketahui, bahwa ia memeriksa buku-buku muridnya sampai larut malam, dengan secangkir teh jahe hangat di sampingnya. Bahwa ketika ia sedih, ia akan pergi ke balkon dan memandangi jalanan yang ramai. Hal-hal kecil ini seharusnya sudah ku ketahui sejak lama, tetapi aku terlalu sibuk dengan rapat dan proyek dan akhirnya menjadi buta, tidak melihat jiwa istriku. Kehadiranku yang tak terlihat di rumah ini bukan diciptakan oleh siapapun, melainkan hasil dari ketidakpedulianku selama bertahun-tahun. Setiap kali aku ingin berbicara, bertanya apakah ia lelah di tempat kerja hari ini, aku dihentikan oleh tatapan tenangnya dan keheningan mutlak. Jarak tak terlihat ini bahkan menyebar ke barang-barang umum di rumah. Sampo yang kugunakan, pasta gigi yang setengah terpakai, semuanya menimbulkan kecanggungan yang tak terlukiskan. Kami membagi rak di kulkas, membagi waktu penggunaan kamar mandi. Mengapa apartemen 3 kamar yang luas ini terasa begitu sempit dan pengap? Aku sadar bahwa sebesar apapun sebuah rumah, ia akan menjadi sempit jika orang-orang di dalamnya tidak menemukan kesamaan apapun di hati mereka. Ketegasan Maya tidak hanya terlihat dalam dokumen perceraian. Itu ada dalam sikapnya terhadapku, sopan tetapi sama sekali tanpa kehangatan, seperti kepada seorang penghuni kos. Aku berdiri di tengah ruang tamu mewah di bawah lampu gantung yang berkilauan, tetapi hatiku terasa gelap dan sepi seperti di pulau tak berpenghuni. Rara tahun ini akan masuk kelas 1 SD. Ini adalah titik balik penting dalam hidupnya. Dan suasana yang sudah tegang di rumah menjadi semakin berat karena masalah pemilihan sekolah. Maya, sebagai seorang guru sekolah dasar, memiliki pandangan yang sangat jelas dan tegas tentang hal ini. Malam itu, ketika aku duduk di meja di ruang tamu memeriksa email pekerjaan, Maya datang dengan sebuah map dokumen dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia sendiri yang meminta untuk berbicara tentang sekolah Rara, bukan meninggalkan catatan. Maya mengusulkan agar Rara dimasukkan ke sekolah swasta bertaraf internasional yang terletak sangat dekat dengan kompleks apartemen kami. Ia menjelaskan bahwa sekolah ini memiliki metode pengajaran yang canggih, kelas-kelas kecil yang memungkinkan guru untuk memberikan perhatian pada setiap siswa. Dan yang terpenting, jaraknya hanya beberapa ratus meter dari rumah, yang sangat nyaman untuk perjalanan pergi dan pulang sekolah. Aku mendengarkan Maya, tetapi di kepalaku sudah muncul kekhawatiran tentang konsekuensi keuangan jangka panjang. Meskipun penghasilanku saat ini sangat tinggi, pembayaran sekolah swasta yang konstan, yang mencapai puluhan juta rupiah sebulan, memerlukan pertimbangan serius, terutama dalam situasi di mana kami telah bercerai dan semua pengeluaran menjadi 2 kali lipat. Aku menyatakan ketidaksetujuanku, bersikeras bahwa Rara harus masuk ke sekolah negeri favorit di dekat situ. Aku memberikan contoh diri kami sendiri. Kami juga belajar di sekolah negeri biasa di daerah, tetapi pada akhirnya berhasil dan masuk ke universitas terbaik di negeri ini. Sekolah negeri tidak hanya lebih murah, tetapi juga akan membantu anak mengembangkan kemandirian dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda.
Menurutku kamu terlalu khawatir, kataku pada Maya. Jika anak itu berusaha, ia bisa belajar dengan baik di mana saja. Mendengar kata-kataku, Maya dengan keras membanting map itu ke meja. Matanya menyala dengan kekecewaan yang begitu kuat, yang belum pernah kulihat sebelumnya. Hanya itu yang bisa kamu katakan? Ia menatap lurus ke mataku. Pernahkah kamu meluangkan waktu untuk mencari tahu apa bakat atau sifat anak kita? Kamu hanya melihat angka dan standar usangmu. Ia mengatakan bahwa Rara adalah anak yang sensitif. Ia membutuhkan lingkungan yang mendorong kreativitas, bukan kerangka kaku sekolah negeri. Memilih sekolah di dekat rumah bukan hanya masalah kenyamanan, tetapi keinginan agar anak merasa aman di dekat rumah setelah hari yang melelahkan di sekolah. Maya menyatakan bahwa jika aku menganggap ini sebagai beban keuangan, ia sendiri yang akan membayar uang sekolah putrinya dengan mengambil lebih banyak les privat di malam hari, dan tidak akan mengambil sepeser pun dariku di luar tunjangan anak yang telah disepakati. Kata-kata Maya melukai harga diriku, karena aku selalu menganggap diriku sebagai pilar keuangan keluarga. Kami mulai berdebat sengit di tengah ruang tamu. Masing-masing dari kami, menggunakan argumen paling tajam, mempertahankan sudut pandangnya. Suara perdebatan kami bergema keras di apartemen yang sunyi, dan Rara, yang terbangun karena ketakutan, berdiri di balik pintu kamar tidurnya dan menatap kami. Melihat anak yang gemetar dengan mata penuh air mata, kami berdua terdiam. Keheningan yang menyesakkan kembali menyelimuti. Aku sadar bahwa dengan berdebat tentang siapa yang lebih mengenal anak, kami pada akhirnya dengan egoisme kami justru melukainya. Percakapan itu menemui jalan buntu. Maya mengambil mapnya dan diam-diam pergi ke kamarnya, meninggalkanku sendirian dengan penyesalan yang terlambat dan retakan yang semakin dalam dalam hubungan kami. Kabar perceraian kami tidak butuh waktu lama untuk sampai ke telinga orang tua di kampung halaman. Pada hari Senin pagi-pagi sekali, saat aku baru saja akan masuk ke mobil untuk berangkat kerja, ibuku menelepon. Begitu aku menekan tombol jawab, aku mendengar suaranya yang cemas dan menghakimi. Ia bertanya apakah benar aku dan Maya telah ke pengadilan. Mengapa masalah sebesar ini kami sembunyikan dari keluarga? Tanpa berdiskusi, aku menghela napas, menepikan mobil, dan mencoba menjelaskan kepada ibu bahwa keputusan ini kami ambil berdua setelah perselisihan yang panjang. Ibu tidak menerima penjelasanku. Ia memarahiku di telepon, mengatakan bahwa ia tidak tahu aku begitu tidak tahu berterima kasih. Ia mengingatkanku bagaimana di awal pernikahan kami, ketika aku belum menjadi siapa-siapa, Mayalah yang melewati semua kesulitan bersamaku, bagaimana ia, dengan menghemat segalanya dari gaji guru honorernya yang kecil, mendukungku saat aku menempuh pendidikan pasca sarjana. Ibu teringat musim hujan 2 tahun lalu, ketika ayah setelah kecelakaan dirawat lebih dari sebulan di rumah sakit di Jakarta, Mayalah yang tanpa satu keluhan pun merawatnya, mengganti pispotnya. Saat itu aku sedang dinas di luar kota. Menantu yang begitu perhatian dan bijaksana seperti Maya adalah berkah bagi keluarga kita, kata ibu dengan suara bergetar. Dan kamu berani mengusirnya? Ibu bertanya terus terang padaku. Apakah aku mulai meremehkan istriku, seorang guru miskin, begitu aku menghasilkan sedikit uang dan mendapatkan jabatan? Teguran ibu membuatku sesak napas. Aku ingin membela diri, mengatakan bahwa aku tidak punya wanita lain, bahwa aku selalu berusaha untuk keluarga, tetapi kata-kata itu tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba aku sadar bahwa di mata semua orang, aku memang telah menjadi biang keladi, orang yang mencapai kesuksesan materi tetapi menderita kekalahan telak secara moral dalam hal keluarga. Ibu memerintahkanku untuk mencari cara berdamai dengan istriku, apapun biayanya, untuk membawa Maya dan Rara kembali. Ia berkata jika aku tidak melakukannya, aku tidak perlu lagi menunjukkan wajahku di rumah. Panggilan itu berakhir dengan nada putus yang dingin, dan kepalaku terasa kacau. Aku duduk di dalam mobil, memandangi orang-orang yang lalu lalang dan berpikir, kata-kata ibu, yang mengingatkan jasa-jasa Maya kepada keluargaku, bagaikan siraman air dingin pada ketidakpedulianku selama bertahun-tahun. Aku terlalu sombong dengan kesuksesan dangkal di masyarakat, dan lupa bahwa nilai sejati seorang pria terletak pada kesetiaan dan rasa terima kasih kepada pasangan yang telah menemaninya melewati semua badai. Malam itu, hujan deras mengguyur Jakarta. Tetesan-tetesan besar dan berat tak henti-hentinya menghantam jendela apartemen. Aku tidak bisa tidur. Percakapan dengan ibu dan konflik yang belum terselesaikan dengan Maya menjadi beban di hatiku. Aku mengenakan jaket tipis, dan pergi ke balkon. Ini adalah satu-satunya tempat di mana aku bisa bernapas lega, tanpa merasa sesak oleh keheningan di dalam rumah. Cahaya kuning lampu jalan terpantul di genangan air di jalan, menciptakan pemandangan yang suram dan sepi. Di bawah deru hujan, aku menoleh ke belakang pada 10 tahun terakhir hidupku. Gedung pencakar langit, mobil mahal, jumlah besar di rekening bank.
Semua itu tiba-tiba terasa begitu kosong dan tidak berarti. Aku sadar bahwa aku telah hidup terlalu egois dan salah. Aku salah menganggap diriku sebagai pahlawan yang menghasilkan banyak uang. Padahal sebenarnya, aku adalah pengecut terhina yang tidak memiliki keberanian untuk menanggapi kebutuhan emosional sederhana dari istri dan anak. Aku menggunakan pekerjaan sebagai perisai untuk menghindari tanggung jawab sebagai suami dan ayah. Dan ketika perisai itu hancur berkeping-keping, yang tersisa hanyalah kekosongan yang ekstrem. Aku teringat bagaimana Maya memeriksa buku-buku murid di bawah cahaya lampu, desahannya setiap kali aku pulang mabuk. Tetesan hujan mendinginkan wajahku, tetapi hatiku terbakar dalam api penyesalan. Aku sadar bahwa sebesar dan sebagus apapun sebuah rumah, ia tidak memiliki arti apapun jika tidak ada tawa hangat di dalamnya. Jika seluruh keluarga tidak berkumpul untuk makan malam yang ramai. Aku telah menukar jiwa rumah ini dengan jabatan kosong sebagai direktur teknis. Sekarang, dalam kekayaan yang begitu kukejar, aku merasa lebih miskin dari sebelumnya, begitu miskin sehingga tidak bisa membeli bahkan satu senyum tulus dari wanita yang kucintai. Bunyi tetesan air dari talang terdengar seperti teguran tak berujung. Aku bertanya pada diri sendiri. Apakah aku masih punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan atau semuanya benar-benar sudah berakhir, seperti lembaran surat cerai yang dingin ini? Aku ingin masuk, mengetuk pintu Maya, berlutut dan memohon maaf, tetapi aku tidak punya keberanian. Aku takut melihat ketidakpedulian di matanya, mendengar penolakan tegas dari hati yang telah terlalu banyak kusakiti. Malam hujan di Jakarta terasa panjang, membawa serta pikiran yang kacau dan air mata penyesalan yang terlambat dari seseorang yang baru saja terbangun dari tidur panjang yang salah. Hari-hari penyiksaanku terputus oleh sebuah peristiwa yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Wabah flu yang parah melanda Jakarta, dan kompleks apartemen kami berada di zona risiko. Malam itu, saat aku gelisah di ruang tamu, aku mendengar suara aneh dari kamar tidur. Itu bukan langkah kaki biasa. Aku mendengar suara kaca pecah dan rintihan pelan. Aku langsung melompat. Jantungku berdebar kencang karena cemas. Aku berlari ke pintu kamar tidur, mulai menggedor dengan putus asa dan memanggil Maya. Tetapi tidak ada jawaban. Dalam kepanikan, aku lupa bahwa aku tidak punya hak untuk masuk ke ruangan ini. Aku mendorong pintu yang terkunci dari dalam dengan sekuat tenaga. Ketika pintu akhirnya terbuka, aku hampir pingsan melihat pemandangan di depanku. Maya terbaring di lantai di samping meja, di sekelilingnya ada pecahan gelas. Wajahnya memerah karena demam tinggi, napasnya cepat dan bibirnya kering. Aku bergegas ke arahnya dan memindahkannya ke tempat tidur. Saat menyentuh kulit Maya, aku merasakan panas, seolah menyentuh bara api. Rara yang terbangun dan ketakutan, melihat ibunya yang tidak bergerak, mulai menangis keras. Aku berusaha untuk tidak panik. Termometer menunjukkan 40 derajat. Suhu yang sangat tinggi dan kritis. Aku membasahi handuk dengan air hangat untuk mengompresnya, dan pada saat yang sama menelepon ambulans. Tetapi mereka menjawab bahwa karena lonjakan jumlah pasien, semua unit sedang sibuk. Tidak ada waktu untuk menunggu. Aku segera menyelimuti Maya dengan selimut tipis, menyuruh Rara untuk duduk diam di kamarnya dan berjanji akan segera membawa ibunya ke rumah sakit. Aku menggendongnya, bergegas ke lift, dan turun ke parkir bawah tanah yang sepi di malam hari. Sepanjang jalan ke rumah sakit, aku terus-menerus memanggil nama Maya dan berdoa agar semuanya baik-baik saja. Aku sadar bahwa semua dendam, surat cerai, dan pertengkaran, semuanya tidak berarti di hadapan kerapuhan hidup. Dengan tangan gemetar aku memegang kemudi, tetapi tatapanku tegas. Aku bersumpah dalam hati bahwa jika Maya selamat, aku akan mendedikasikan sisa hidupku untuknya. Mobil melaju kencang di jalanan malam Jakarta, melalui raungan sirine, terdengar penyesalan yang terlambat dan harapan dari seseorang yang baru saja menyadari nilai dari hal paling berharga yang ia miliki. Pukul 2 pagi, lampu di UGD Rumah Sakit Pusat Pertamina masih menyala terang dan ramai. Aku berlari masuk ke ruang gawat darurat sambil menggendong Maya. Napasku tersengal-sengal, tetapi aku memeluknya erat, takut jika aku mengendurkan peganganku, ia akan menghilang. Dokter dan perawat dengan cepat menanganinya. Mereka meletakkan Maya di brankar dan segera membawanya ke ruang resusitasi. Aku dihentikan di depan pintu kaca yang dingin. Melalui celah, aku hanya bisa melihat tubuh istriku dipasangi infus dan monitor tekanan darah. Penantian berikutnya terasa seperti selamanya. Aku ambruk di kursi logam di koridor, meremas tangan dan menundukkan kepala. Di sekelilingku, pasien merintih, dokter berlalu lalang. Bau desinfektan yang tajam menusuk hidung. Setiap kali pintu ruang resusitasi terbuka, aku melompat berharap mendengar kabar baik. Hampir 3 jam kemudian, seorang dokter keluar, melepas maskernya, dan bertanya siapa kerabat Svetlana.
Aku bergegas ke arahnya, dengan suara serak karena cemas, menjawab bahwa itu aku. Dokter mengatakan bahwa Maya menderita pyelonefritis akut yang dipicu oleh stres, dan karena terlambat dibawa ke rumah sakit, tanda-tanda awal sepsis mulai muncul. Tetapi berkat penanganan yang cepat, krisis telah berlalu, meskipun beberapa hari ke depan ia harus berada di bawah pengawasan ketat. Mendengar itu, aku merasa beban besar terangkat dari dadaku. Aku berulang kali berterima kasih kepada dokter dan meminta izin untuk melihat istriku. Maya masih belum sadar. Di lengannya yang kurus terlihat bekas suntikan. Melihat wajahnya yang pucat di bawah cahaya lampu neon, hatiku hancur. Aku mendekatkan kursi dan duduk di samping tempat tidurnya. Membasahi sapu tangan dengan air hangat, aku dengan lembut menyeka tetesan keringat di dahinya. Aku menyalahkan diriku sendiri atas ketidakpedulianku. Tinggal di satu rumah dan tidak menyadari bahwa istriku sudah sakit selama beberapa hari. Mungkin Maya menahannya sampai saat terakhir agar tidak menggangguku, atau ia prosto tidak punya kekuatan untuk meminta tolong. Malam tanpa tidur di rumah sakit ini memberiku pelajaran kejam tentang perhatian. Aku sadar bahwa cinta bukanlah hadiah mahal dan rumah besar, melainkan kehadiran di sisimu saat seseorang sakit, tangan hangat yang memegang di perbatasan antara hidup dan mati. 3 hari kemudian, Maya sadar dan bisa makan sedikit bubur. Ketika aku masuk ke kamar dengan semangkuk kaldu ayam panas yang kubeli sendiri di kafe seberang, Maya sedang duduk bersandar di bantal. Melihatku, ia menatapku dengan tatapan yang tidak lagi tajam seperti dulu, tetapi juga tidak terasa hangat. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Terima kasih atas bantuanmu beberapa hari ini, Mas Arya." Kata-kata itu diucapkan dengan lembut, tetapi bagi hatiku terasa seperti sabetan pisau dingin. Maya berterima kasih karena aku membawanya ke rumah sakit dan merawat Rara. Tapi kemudian ia menambahkan, "Nanti kalau aku sudah boleh pulang, aku akan hitung semua biaya rumah sakit dan akan kuganti." Kata-kata itu seperti garam di atas luka. Aku menatap mata Maya dan bertanya, "Di matamu, apakah yang tersisa di antara kita benar-benar hanya angka dan perhitungan dingin?" Maya tidak mengalihkan pandangannya. Ia hanya menghela napas dan berkata, "Kamulah yang mengajariku bahwa realitas dan hal-hal material lebih penting daripada perasaan, jadi sekarang aku hanya melakukan apa yang kamu inginkan." Atas teguran pelan Maya itu, aku tidak bisa menjawab apa-apa. Aku sadar bahwa luka yang kutorehkan di hatinya terlalu dalam, dan beberapa malam tanpa tidur di rumah sakit tidak bisa menyembuhkannya seketika. Maya terus menjaga jarak yang ketat. Ia dengan jelas memisahkan Mas Arya dan saya, dan setiap percakapan kami menjadi sangat canggung. Kenyataan bahwa perhatian tulusku kini dianggap oleh istriku sebagai utang yang harus dibayar membuatku merasa sangat kehilangan. Sisa hari itu, aku duduk diam di dekat jendela kamar dan memandangi mobil-mobil yang lalu lalang di jalan. Aku bertanya pada diri sendiri, apa yang salah dalam caraku mengekspresikan perasaanku sehingga wanita yang pernah begitu mencintaiku menjadi sedingin batu? Aku sadar bahwa ucapan terima kasih sopan dari Maya adalah hukuman paling berat atas ketidakpedulianku selama bertahun-tahun. Itu lebih menyakitkan daripada teguran apapun. Itu menunjukkan bahwa ia secara mental siap untuk sepenuhnya menghapusku dari hidupnya, tidak ingin berutang pada orang yang telah menghancurkan hubungan mereka. Seminggu setelah dirawat di rumah sakit, Maya diizinkan pulang dan melanjutkan pengobatan rawat jalan. Pagi itu cuaca di Jakarta cerah, udara segar membawa aroma bunga samar dari jalan terdekat. Aku mengambil cuti selama seminggu untuk merawat istri dan putriku di rumah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bisa mendedikasikan waktu hanya untuk keluarga, tanpa memikirkan email, proyek, dan panggilan telepon yang mendesak dari kantor. Aku tahu jalan menuju hati Maya masih panjang, tetapi aku ingin cuti ini menjadi awal yang baru. Aku bangun pagi-pagi sekali, sebelum fajar, pergi ke pasar terdekat, membeli sayuran dan ikan segar. Aku teringat bagaimana Maya selalu membuatkanku sup sayur hangat saat aku sakit. Sekarang, aku berdiri di dapur dan memasak sup sendiri untuk istriku. Ketika uap mulai mengepul dari panci dan aroma harum menyebar, hatiku terasa tenang secara mengejutkan. Aku menuangkan sup ke dalam mangkuk, membawanya ke kamar tidur, dan dengan pelan berkata pada Maya agar ia bangun dan memulihkan tenaga. Maya menatap mangkuk itu. Sesuatu bergetar di matanya. Keheranan bercampur dengan perasaan haru yang nyaris tak tertahankan. Ia tidak menolak dan tidak berbicara sesopan di rumah sakit. Setelah makan sup, rona merah muncul di wajah Maya. Aku kembali ke dapur dan memasak sup ikan panas, menambahkan banyak bawang dan daun seledri, seperti yang ia suka. Aku membawa mangkuk itu, meletakkannya di meja dan berkata, "Maya, makanlah selagi hangat." "Sup buatanmu masih kurang asin sedikit menurutku," kata Maya pelan, sambil mengambil sendok.
Lain kali akan kutambahkan lebih banyak, aku tersenyum. Pagi itu terasa tenang, tetapi tidak lagi menyesakan seperti sebelumnya. Kami duduk di ruang tamu. Aku membacakan dongeng untuk Rara, dan Maya beristirahat bersandar di sofa. Aku sadar bahwa apa yang dulu kuanggap sebagai urusan perempuan, hal-hal sepele yang tidak perlu diperhatikan, sebenarnya memberiku kebahagiaan paling sederhana. Merawat orang yang dicintai, melihatnya pulih dari hari ke hari. Itulah kesuksesan terbesar bagi seorang pria. Dengan semangkuk sup, aku belajar kembali menjadi suami dan ayah. Hari itu, ketika Maya, setelah minum obat, tertidur lelap, aku pergi ke balkon bersama Rara untuk melihat jalanan. Rara memegang tanganku yang besar dan memandangi langit senja yang perlahan berubah menjadi ungu. Ayah, tiba-tiba ia menarik bajuku. Aku ingin di rumah kita selalu seperti ini, seperti beberapa hari ini. Semua bersama dan ceria. Ayah, jangan sakit lagi dan tidurlah lagi sama ibu, ya? Pertanyaan polos putriku membuatku kehilangan kata-kata. Perasaan haru dan penyesalan yang meluap membuat hidungku terasa perih. Rara bercerita padaku bahwa saat aku tidak di rumah, ibunya sering melihat foto-foto keluarga lama dan menangis sendirian. Ia bercerita bagaimana ibunya memasak sop buntut kesukaanku, tetapi aku tidak pulang, dan ia terpaksa membuang semuanya. Kalau ayah duduk di kamar kecil itu, rumah besar ini jadi tidak menyenangkan sama sekali, kata putriku sedih. Aku mau seperti dulu, kita semua makan sate bersama, dan hari Minggu jalan-jalan di taman. Pengakuan anak berusia 6 tahun ini adalah tuduhan paling telak atas ketidakpedulianku selama bertahun-tahun. Aku memeluk erat putriku dan berjanji bahwa ayah akan melakukan segala cara agar keluarga kita kembali seperti dulu. Aku sadar bahwa aku terlalu menghargai nilai-nilai sosial yang kosong dan lupa bahwa kebahagiaan sejati ada di tanganku. Rara adalah benang paling suci yang menghubungkanku dengan Maya dan alasan terakhir mengapa kami bisa duduk bersama lagi. Melihat putri kecil yang rapuh di hadapan badai kehidupan, aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah lagi membuat anakku menderita dan bersedih karena perpisahan orang tua. Malam itu, aku terus memutar ulang kata-kata putriku di kepalaku. Aku sadar bahwa memperbaiki kesalahanku tidak boleh terbatas pada merawat saat sakit. Ini harus menjadi perubahan mendasar dalam pikiran dan tindakan. Aku memutuskan untuk membuang harga diriku yang sombong dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang yang kucintai. Aku ingin menunjukkan pada Maya bahwa aku benar-benar telah sadar, bahwa aku benar-benar mengerti nilai sebuah keluarga. Pengakuan Rara menjadi dorongan terakhir yang membuatku memutuskan untuk mengambil langkah drastis demi menyelamatkan pernikahan yang berada di ambang kehancuran ini. Pada malam ketujuh setelah Maya pulang dari rumah sakit, malam saat bulan purnama di atas Jakarta bersinar sangat terang, aku sedang duduk di balkon, dan Maya menghampiriku. Ia mengenakan kardigan tipis. Ia masih terlihat lemah, tetapi di matanya sudah ada kehidupan. Kami berdiri berdampingan dan memandangi jalanan yang sepi. Begitu sunyi sehingga bahkan desiran angin di pepohonan pun terdengar. Saat aku mengumpulkan keberanian untuk berbicara, Maya yang lebih dulu memulai, dan suaranya penuh emosi. 10 tahun yang lalu, di malam bulan purnama seperti ini, kata Maya, memandangi bulan bundar di langit, beberapa hari sebelum pernikahan, kamu melamarku di taman dekat danau. Saat itu kita baru saja lulus kuliah. Kita tidak punya apa-apa, tetapi kita penuh keyakinan pada masa depan. Jujur saja, lanjut Maya dengan suara bergetar, aku tadinya berniat untuk langsung pindah setelah keluar dari rumah sakit. Tapi, berbaring di antara hidup dan mati, melihatmu tidak beranjak dari sisiku sepanjang malam, mendengar caramu berbicara dengan putri kita, tiba-tiba aku melihat kembali pria yang kucintai. Aku sadar luka ini tidak akan sembuh seketika, tapi di dalam diriku masih ada keinginan untuk tidak membuangnya, melainkan memperbaikinya bersamamu. Ia mengaku bahwa selama seminggu terakhir ia sangat tersentuh oleh perhatian tulusku, caraku yang canggung memasak sup di dapur. Aku tidak mau bercerai lagi, kata Maya dengan tegas. Mari kita beri diri kita satu kesempatan terakhir untuk memulai dari awal. Mendengar kata-kata Maya, aku tertegun. Kebahagiaan yang luar biasa melandaku hingga aku tidak percaya pada telingaku. Aku buru-buru meraih tangan kurus istriku dan berkata bahwa aku akan mendedikasikan sisa hidupku untuk melindungi mereka berdua, bahwa ketidakpedulianku tidak akan pernah terulang lagi. Kami berpelukan erat di bawah langit Jakarta yang berangin. Air mata penyesalan dan pengampunan bercampur menjadi satu di bawah saksi bulan purnama. Aku sadar bahwa perceraian hanyalah pelarian dari kegagalan, dan keberanian sejati seorang pria adalah untuk tetap bersama dan memperbaiki kesalahan. Malam bulan purnama itu menjadi titik balik dalam hidupku. Hari di mana aku benar-benar mendapatkan kembali jiwa keluargaku.
Hari di mana aku sadar bahwa tidak ada kesuksesan yang lebih besar daripada kepercayaan seorang wanita yang dicintai dan kesempatan yang diberikannya untuk mencintai lagi. Hal pertama yang kami lakukan adalah pergi bersama ke KUA dan mendaftarkan kembali pernikahan kami. Memegang buku nikah yang baru, kami sadar bahwa ini bukan sekadar formalitas, melainkan sumpah kedua dalam hidup. Pagi itu, cuaca di Jakarta sangat cerah, seolah menandai awal yang cerah dari babak baru. Berdiri di depan penghulu, kami berpegangan tangan erat dan sekali lagi menandatangani dokumen yang mengesahkan ikatan kami. Petugas KUA dengan senyum ramah menatap kami dan mengucapkan selamat karena kami, setelah melewati badai, kembali bersama. Untuk merayakan peristiwa penting ini, aku dan Maya mengadakan makan malam keluarga dan mengundang orang tua dari kedua belah pihak dari kampung halaman. Aku sendiri yang turun ke dapur dan memasak hidangan tradisional Indonesia yang sangat disukai orang tua kami, rendang, opor ayam, dan dengan bimbingan cermat dari Maya, sate ayam yang dibumbui dengan sempurna. Melihat orang tuaku dan mertuaku duduk di meja makan, mendengar tawa riang Rara, aku merasakan kehangatan yang tak terlukiskan memenuhi hatiku. Ibuku memegang tangan Maya dan, dengan mata berkaca-kaca, berkata, "Syukurlah, kalian telah menemukan jalan kembali." Ayahku minum kopi bersama ayah mertuaku. Mereka mengenang masa lalu dan menasihati kami untuk menghargai apa yang kami miliki. Aku berdiri dan meminta maaf kepada orang tua dari kedua belah pihak atas kebodohan dan ketidakpedulianku selama bertahun-tahun. Aku berjanji di hadapan seluruh keluarga bahwa mulai sekarang, keluarga akan selalu menjadi yang utama, bahwa sepenting apapun pekerjaan, itu tidak bisa lebih tinggi dari perasaan suami istri. Hari itu, di acara makan malam keluarga, bukan hanya ada makanan lezat, tetapi juga pengampunan dan pengertian. Kami akhirnya makan bersama, makanan yang benar-benar hangat. Tidak ada lagi tudung saji yang memisahkan kami, tidak ada keheningan yang menyesakan. Aku sadar bahwa keluarga itu seperti pohon, jika tidak disiram setiap hari dengan air perhatian dan kepedulian, ia akan layu dan mati. Tetapi jika dirawat dengan cinta sejati, ia akan menghijau dan memberikan keteduhan yang akan melindungi kita seumur hidup. 3 bulan setelah bersatu kembali, ada satu lagi kebahagiaan besar di keluarga kami. Maya hamil anak kedua. Ketika ia menunjukkan test pack dengan 2 garis, aku tidak bisa menahan kegembiraanku, mengangkatnya dan memutarnya di ruang tamu. Mendengar teriakan gembira ayahnya, Rara berlari menghampiri dan ikut bersukacita. Ia melompat-lompat kegirangan karena akan segera menjadi kakak. Ini adalah hadiah terbaik yang diberikan kehidupan kepada kami sebagai kompensasi atas hari-hari kelam di masa lalu. Sekarang hidupku telah berubah total. Aku meminta untuk dipindahkan ke divisi dengan jam kerja yang lebih teratur. Penghasilanku sedikit menurun, tetapi sebagai gantinya aku mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Waktu bersama keluarga. Setiap hari pukul 5 sore, aku menyelesaikan semua pekerjaan dan pulang. Aku dan istriku memasak makan malam bersama. Aku membantu putriku mengerjakan PR. Kami berbicara tentang apa yang terjadi di sekolah. Setiap Sabtu malam, kami berempat, termasuk malaikat kecil di perut Maya, berjalan-jalan di taman dekat danau, menikmati udara Jakarta yang tenang. Aku belajar untuk mendengarkan dan memahami pikiran terdalam istriku. Aku tidak lagi menganggap pekerjaan rumah sebagai beban, melainkan melihatnya sebagai kesempatan untuk mengungkapkan cintaku. Maya juga menjadi lebih ceria dan bahagia dari sebelumnya. Ia sepenuhnya terbuka dan, seperti 10 tahun yang lalu, mempercayaiku sepenuhnya. Setelah melewati badai bersama, kami sadar bahwa kebahagiaan bukanlah di gedung-gedung pencakar langit, melainkan dalam ketenangan jiwa dan kehadiran orang-orang terkasih. Mengakhiri cerita ini, aku menoleh ke belakang pada perjalanan yang telah kulalui dengan rasa syukur yang mendalam. Pengalaman yang membawa kami ke ambang perceraian menjadi pelajaran pahit bagiku, yang membuatku menjadi suami dan ayah yang lebih dewasa. Musim ini di Jakarta masih tetap indah. Ia menyimpan napas jalan-jalan tua dan energi kota yang sedang berkembang. Tetapi bagiku, tempat terindah tetaplah apartemen kecilku yang penuh kehangatan. Tempat di mana ada Maya, ada Rara, dan ada kehidupan baru yang tumbuh setiap hari. Aku akan selamanya menjaga keharuman rumah ini, menghargainya lebih dari emas dan berlian, dan melakukan segalanya agar keluarga selamanya menjadi tempat perlindungan di balik pintu, di mana semua badai mereda. Kisah hari ini memberi kita beberapa pelajaran penting. Pertama, cinta sejati tumbuh bukan dari kemakmuran materi, melainkan dari waktu yang dihabiskan bersama dan kedekatan emosional. Kedua, keluarga bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja, melainkan taman berharga yang harus terus-menerus dirawat dengan perhatian dan kerja keras. Terakhir, setiap orang bisa membuat kesalahan,
tetapi keberanian tulus untuk mengakui dan memperbaikinya adalah kunci yang membuat hubungan menjadi lebih kuat. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah pasangan ini? Apakah Anda bersimpati dengan keputusan sang istri yang, setelah melihat penyesalan dan perubahan yang terlambat dari suaminya, memberinya satu kesempatan lagi? Jika Anda berada di posisi sang istri, pilihan apa yang akan Anda buat? Silakan tinggalkan pendapat berharga Anda di kolom komentar. Jika Anda menyukai cerita hari ini, silakan tekan tombol suka dan berlangganan. Dan tolong, bagikan cerita ini agar lebih banyak orang dapat menemukan kehangatan dan penghiburan di dalamnya. Suara hati akan kembali lain waktu dengan cerita di mana hati Anda bisa beristirahat sejenak. Terima kasih.